aku mau ngebahas review tentang sunscreen battle. Jadi sunscreen mana aja sih yang bagus dan cocok buat kulit aku yang berminyak dan berjerawat. Nah guys, sunscreen itu sangat-sangat penting banget ya buat kita, buat perawatan skincare kita. Jadi percuma kalau kalian pakai skincare mahal, dirawat tiap hari segala macam, tapi lupa nggak pakai sunscreen percuma, karena semua masalah kulit itu berawal dari sinar matahari. Jadi wajib kalian pakai sunscreen, even kalian nggak pakai krim malam ataupun skincare, tapi cukup pakai sunscreen itu udah cukup banget supaya kulit kalian tetap sehat dan tidak bermasalah. Nah, jadi sebelum kalian mau memilih sunscreen, kalian pastiin dulu kalian tahu jenis sunscreen apa yang akan kalian gunakan nih. Jadi ada dua macam sunscreen ya, ada sunscreen yang termasuk chemical sunscreen dan ada yang termasuk physical sunscreen. Jadi kalau yang chemical sunscreen itu adalah bekerja dengan cara menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi panas yang dikeluarkan oleh kulit. Jadi kandungan utama chemical sunscreen biasanya ada avobenzone, oxybenzone, dan octisalte. Gimana ya bacanya ya, seperti itu ya. Jadi teksturnya itu cair, ringan, dan mudah menyerap ke dalam kulit sehingga tidak menimbulkan white cast. Jadi sunscreen jenis ini cocok buat kulit kamu yang memiliki kulit berminyak. Nah, jadi biasanya untuk penggunaan sunscreen daily biasanya termasuk yang chemical sunscreen gitu ya guys. Jadi teksturnya ringan. Tapi kekurangan dari chemical sunscreen itu adalah bahannya yang mudah mengiritasi kulit dan kemerahan karena ia menyerap ke dalam kulit. Selain itu formulanya juga kurang tahan lama. Jadi kalian harus sering reapply gitu sunscreennya supaya sinar mataharinya itu nggak cepat masuk ataupun sunscreennya bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita bahas yang physical sunscreen. Jadi physical sunscreen itu beda sama yang chemical sunscreen guys. Kalau physical sunscreen dia bekerja dengan cara melindungi permukaan kulit kamu dengan membuat lapisan baru yang berfungsi sebagai tirai atau sering disebut juga sunblock. Nah, oleh sebab itu teksturnya cenderung lebih tebal dan terkadang meninggalkan white cast. Biasanya physical sunscreen ini memiliki kandungan utama yaitu titanium dioxide dan zinc. Nah, kelebihan dari physical sunscreen ini walaupun teksturnya tebal dan susah menyerap, physical sunscreen tidak mudah menimbulkan iritasi pada kulit guys. Nah, selain itu juga dia bekerja secara lebih stabil dan efektif untuk jangka waktu lama. Jadi kamu tidak perlu sering mereapply sunscreen kalian. Ia juga mampu melindungi dari sinar UVA, UVB, dan radikal bebas. Jadi physical sunscreen ini cocok untuk kalian gunakan bagi yang memiliki sensitive skin. Yang pertama kita bahas sunscreen dari Wardah, yaitu Wardah UV Seal Essential Sunscreen Gel SPF 30+++. Jadi plusnya ada 3 ya guys. Jadi klaim dari si Wardah itu dia adalah 0% alkohol, vitamin rich, ada mengandung vitamin E dan provitamin B5, terus light texture, terus broad spectrum protection terhadap UVA, UVB, dan blue light. Jadi Wardah ini punya perlindungan terhadap blue light, yaitu sinar yang dihasilkan oleh gadget seperti handphone, TV, ataupun gadget-gadget lainnya. Nah, Wardah ini punya perlindungan terhadap itu. Nah, Wardah ini juga mengandung anti-agingnya loh guys. Jadi keren banget kan. Nah, jadi dengan segala kelebihannya itu dibanderol 35 ribuan aja, ini sangat worth it banget. Sunscreen yang nggak wajib sih, sunscreen yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, untuk tekstur nih, ini teksturnya. Jadi aku kasih tahu ya, kalau kalian mau pakai sunscreen, pakainya itu harus 2 ruas jari seperti ini. Jadi jangan pelit kalau pakai sunscreen ya, supaya efeknya kita rasa nih. 2 ruas jari kayak gini ya. Lalu untuk tekstur dia lembut, agak sedikit kental, tapi enggak juga sih lembut, cuman agak cair, nggak terlalu kental. Nah,
kalau diusapkan ya, nah jadi dia seperti ada white cast seperti ini ya, tuh seperti ini. Aku juga kaget sih kenapa kok jadi putih seperti ini gitu. Nantinya jadi white cast atau kayak topeng atau kayak gimana. Tapi ya setelah ditunggu beberapa menit, ini tuh langsung meresap gitu ke kulit, meresap ke kulit dan langsung menyatu gitu ke kulit. Nah untuk hasil akhirnya itu dia enggak matte tapi enggak glowing juga, tapi enggak bikin berminyak juga. Jadi dia halus, halus, tidak berminyak dan tidak glowing, jadi dewy gitu. Nah seperti ini ya. Nah ini dia tuh, setelah aku tuh itu ini langsung kan meresap, enggak, no white cast tuh. Ini hasilnya tidak berminyak dan tidak glowing. Terus pas dipakai tuh nggak lengket sama sekali, langsung meresap. Dan kalau misalnya kita pakai seharian itu tuh enak banget sih, ringan banget di kulit. Terus kalau misalnya kita keluar nggak bikin panas ke kulit ya, bikin sejuk aja karena dia ada kandungan vitamin E nya itu ya, kandungan yang membuat dia bikin sejuk itu. Jadi kulit tuh nggak terasa panas gitu. Biasanya kan kalau pakai sunblock tuh ngerasa panas gitu ya kita ya. Nah kalau pakai Wardah ini kulit tuh nggak berasa gerah gitu. Dan menurut aku ini sangat worth it banget untuk dibeli. Dan di kulit muka aku yang berminyak dan berjerawat, ini nggak ada masalah, nggak ada bruntus, nggak ada minyakan yang berlebih, nggak ada. Malah kulit aku tuh jadi glowing aja kayak gini, nggak berminyak glossy gitu, enggak. Jadi untuk penggunaan sehari-hari aku biasanya memang pakai Wardah ini dan aku cocok. Nah sunscreen kedua dia ada Emina Sun Battle SPF 30 PA+++. Jadi PA nya sama ya kayak Wardah yang ini UV Seal. Jadi PA nya 3 kali. Dan Emina ini dia mengandung aloe vera. Terus dia juga formulanya hypoallergenic dan dia klaimnya teksturnya ringan dan bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV dan bisa dipakai untuk sehari-hari atau daily. Nah langsung aja kita review. Jadi Emina ini ternyata masih mengandung alkohol ya, ada kandungan etanolnya. Jadi buat kalian yang punya kulit sensitif mungkin harus berhati-hati dengan kandungan alkohol yang ada di Emina ini. Terus untuk tekstur ya, dia warnanya tuh kayak orange gitu dan lebih cair ya daripada Wardah. Terus kalau dioles baunya, wanginya rada sedikit menyengat gitu. Kalau Wardah tadi tuh nggak ada wangi ya, sama sekali nggak ada wangi apapun. Nah kalau Emina ini wanginya agak sedikit menyengat. Buat kalian alkoholnya tuh kayak agak menyengat alkohol gitu. Nah setelah dioles seperti ini, dia agak lengket, creamy, tapi sama seperti Wardah, dia nggak bikin berminyak dan ini langsung cepat meresap. Ini juga kurang meresap ya, sama seperti Wardah. Nanti hasilnya akan terlihat putih-putih gitu, tapi kalau setelah didiamkan dia langsung menyerap gitu ke kulit dan dia tidak menimbulkan white cast, sama dengan Wardah juga ya. Dia lembut, hasilnya tuh seperti ini. Hasil akhirnya dia nggak matte, nggak berminyak, tapi dia agak glowing dewy gitu ya. Jadi untuk Emina ini harus kalian yang kulit sensitif, kalian harus hati-hati dengan kandungan yang ada di SPF Emina ini ya, karena mengandung alkohol sama ada fragrance-nya gitu ya, pewangi gitu. Jadi ada tercium bau wangi-wangi parfum dan alkohol. Nah kalau sedangkan Wardah dia nggak ada wangi sama sekali.
Nah, jadi kalau Emina aku pakai keluar rumah, dia nggak membuat wajah panas atau gerah ya, karena ada kandungan aloe veranya yang bikin kulit sejuk. Jadi ini nggak masalah sih kalau misalkan keluar, cuman kekurangannya yaitu SPF-nya hanya 30. Jadi kurang untuk menahan paparan sinar matahari. Jadi kalau untuk keluar rumah cocoknya kalian pakai yang SPF 50. Nah, jadi review aku sama Emina sunscreen ini, aku cocok-cocok aja, nggak ada masalah, nggak ada breakout, nggak ada jerawat, nggak ada white cast, nggak ada terus runtus apa segala macam. Jadi aku nggak ada masalah, dan ini cocok-cocok aja di kulit aku yang berminyak dan berjerawat. Nah, jadi guys, kedua sunscreen ini di kulit aku cocok-cocok aja, nggak ada masalah. Cuman kekurangannya dia SPF-nya itu 30. Jadi cocoknya hanya digunakan untuk stay at home di rumah, nggak cocok untuk digunakan ke luar rumah atau digunakan kalian untuk motor-motoran atau outdoor gitu. Jadi ini cocoknya sunscreen untuk indoor, stay at home. Nah, jadi tips dari aku, kalau misalkan kalian pakai kedua sunscreen ini sebelum make upan ya, jadi ini emang agak lama gitu, kalian oleskan dulu sampai meresap. Ini keduanya hampir sama, meresapnya agak lama, tunggu sampai meresap dulu baru kalian pakai foundation. Tapi pakai foundationnya tuh jangan di peper gini loh, jadi harus di tap-tap gini, karena kalau di peper gini dia nggak menyatu gitu, malah jadi kayak apa ya namanya, kayak gini nih, ngefilling gitu. Jadi kalian harus di tap-tap pelan-pelan supaya nggak geser gitu. Nah, hasil akhir perpaduan sunscreen Emina dan Wardah ini di kulit aku, kalau dicampur pakai foundation, hasilnya itu bikin nggak matte juga, tapi nggak bikin berminyak juga. Jadi kelihatan glowing dewi gitu. Pokoknya hasilnya bagus-bagus aja. Muka terlihat sehat, nggak kelihatan kusam ataupun nggak kelihatan seperti kilang minyak. Jadi ini fine-fine aja untuk kalian nih yang mukanya berminyak dan berjerawat. Tapi nah, yang ini harus kalian ekstra hati-hati, karena buat kalian yang kulit sensitif harus dipertimbangkan ulang dengan ingredient yang ada di Emina Sun Battle ini. Nah, sekarang sunscreen ketiga ada Prolair UV Perfect Matte and Fresh Oil Control UV Protector dengan SPF 50 plus. Jadi ini plusnya ada 4 dan SPF-nya dia 50. Nah, ini sunscreen yang aku pakai untuk keluar rumah, dan emang ini sunscreen yang cocok untuk dipakai keluar rumah. Nah, klaim dari L'Oreal UV Perfect ini, dia katanya kulit akan terlindung dari sinar UV dan polusi tanpa kilap hingga 45 derajat Celcius dan kelembaban sampai 80%. Wow. Nah, sekarang dari ingredientnya, dia itu mengandung 3 jenis tanaman astrigen, yaitu formulanya untuk mencegah produksi sebum berlebih pada kulit, dan detoxil membantu melindungi kulit dari partikel polusi. Nah, dari segi kemasan dia kecil, simple seperti ini, dan ini dibuka terus ujungnya tube ya. Jadi ini bisa menahan atau membuat krim yang keluar tuh nggak terlalu banyak, dan ini kecil jadi dia friendly travel. Nah, untuk tekstur dia seperti ini, dia sama kayak Emina, dia warnanya tuh agak kekuning-kuningan gitu. Terus pas dioleskan ya, dia itu nggak langsung menyerap, dan tapi hasilnya memang matte gitu, matte bener ya, tapi nggak super matte gitu. Tetap kalau beberapa jam kemudian wajah tetap ada minyaknya gitu, cuman dia tetap matte dibanding kedua sunscreen yang tadi aku bahas. Terus dia no white cast juga. Nah, terus juga dia mengandung 8 UV filter, jadi oke banget ini dipakai untuk keluar rumah. Dan selama aku pakai ini dia nggak ada masalah sama sekali, cocok-cocok aja. Sampai sekarang aku masih pakai ini, dan ini rekomen buat kamu yang kegiatannya di outdoor, yang sering keluar. Jadi intinya untuk
pemakaian sunscreen, kalau misalnya kalian stay at home atau di rumah, kalian hanya cukup pakai sunscreen yang memiliki SPF 30. Tapi kalau misalnya kalian keluar rumah atau outdoor, kalian kerjanya di outdoor atau kalian sering pergi keluar gitu, bagian lapangan gitu, jadi cocoknya pakai sunscreen yang SPF-nya 50, dan aku cocoknya dengan L'Oreal. Nah, tips dari aku, kalau misalnya kalian beli sunscreen itu ya, jangan yang mahal-mahal sih kalau aku, karena kan sunscreen itu harus sering di reapply, apalagi kalau misalkan yang SPF 30 seperti ini, kalau kalian keluar harus sering reapply ya. Terus apalagi kalau misalnya kita yang muslimah wudhu terus kita kena air, otomatis kan harus reapply juga. Jadi beli sunscreen yang jangan terlalu mahal gitu guys. Jadi kalian kan pakainya 2 ruas jari nih ya, 2 ruas jari. Nah, kalau misalnya kalian beli yang mahal sering di reapply 2 ruas jari, nah segini ini paling kalian cukup untuk 1 minggu apa 2 minggu gitu. Jadi kalau ini sunscreennya beli yang mahal, sayang juga dong ya. Jadi tips dari aku, beli sunscreen yang sedang-sedang aja tapi dengan kandungan yang bagus gitu, sehingga kalau kalian nge-reapply-nya itu nggak terlalu sayang gitu. Jadi cuek aja, soalnya kan bisa beli lagi murah gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli yang sunscreen yang mahal, kalau mau nge-reapply kan aduh lebar gitu, kalau orang Bandung kan mahal gitu. Jadi tipis. Nah, itu kalau tipis itu si efek dari sunscreennya itu bisa jadi nggak akan efek gitu. Jadi banyak juga yang misalnya, kenapa sih aku pakai sunscreen tetap hidung gitu, tetap jelek, tetap geheng gitu, apa kulitnya tuh masih tetap jadi gosong. Nah, itu bukan salah sunscreen, bisa jadi kalian pakainya itu nggak jelas gitu, pakainya tuh salah gitu, pakainya tuh kalian cuman tipis-tipis aja karena sayang gitu, sunscreennya mahal. Makanya tips dari aku, pakai sunscreen, beli sunscreen yang biasa aja. Jadi intinya aku cocok-cocok aja pakai ketiga sunscreen ini. Cuman rekomendasi aku pakai sunscreennya yang Wardah dan yang L'Oreal. Jadi kalau kalian stay at home kalian pakai Wardah, dan kalau misalnya kalian keluar rumah atau misalnya kalian mau motor-motoran bisa pakai sunscreennya yang L'Oreal. Nah, itu aja ya guys review aku tentang sunscreen. Assalamualaikum. Words back to spread. Nah, yang pertama kita bahas sunscreen dari Wardah. Jadi dia affordable, dia cukup ramah di kantong, dia murah.